Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggita Yunisat Moko dengan NIM 1731502363, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Borobudur. Dalam video ini, saya akan membahas kembali dua materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Mahbub Taufik pada mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis. Materi yang saya akan bahas kembali mengenai lembaga-lembaga pembiayaan serta pengertian dan prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual. Yang saya akan bahas terlebih dahulu yaitu materi mengenal dan mengenai lembaga-lembaga pembiayaan. Pada kuliah ke-9, lembaga-lembaga pembiayaan. Pengertian lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan sendiri sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009. Peraturan ini menyebutkan bahwa lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang aktivitas bisnisnya melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana ataupun barang modal. Selain lembaga pembiayaan, ada juga perusahaan pembiayaan. Perusahaan ini merupakan badan usaha yang khusus didirikan untuk sewa guna usaha, pembiayaan konsumen, anak piutang, dan usaha kartu kredit. Jika menelaah dari jenis, fungsi, dan tugasnya, maka bisa dikatakan lembaga pembiayaan tidak bisa disamakan dengan lembaga perbankan ataupun keuangan. Jika dilihat dari jenisnya, lembaga pembiayaan lebih fokus kepada modal ventura, sewa guna, pembiayaan konsumen, ataupun sewa guna usaha. Sedangkan jika dilihat dari fungsinya, lembaga pembiayaan hanya fokus untuk pembiayaan, semisal untuk konsumen dalam keperluan membeli barang atau perusahaan pembiayaan infrastruktur. Fungsi utama lembaga pembiayaan ini adalah menjadi pondasi perekonomian nasional, yang mana lembaga ini dimaksudkan menjadi solusi untuk pelaku usaha dalam hal permodalan. Jenis-jenis lembaga pembiayaan. Ada berbagai jenis lembaga pembiayaan yang ada di Indonesia. Dari beragam jenis lembaga ini tentunya memiliki fungsi dan maksud tujuan yang berbeda-beda. Sewa guna usaha. Sewa guna usaha yang lebih populer dikenal sebagai leasing merupakan kegiatan pembiayaan yang bergerak dalam penyediaan barang modal. Penyediaan barang modal ini berlaku untuk sewa guna usaha dengan finance lease atau hak opsi, ataupun sewa guna usaha operating lease atau tanpa hak opsi. Oleh karena itu, leasing ini biasa dimanfaatkan oleh badan usaha untuk mendapatkan barang agar kegiatan usahanya bisa berjalan atau bahkan meningkatkan produktivitasnya. Sewa guna usaha solusi untuk pengadaan barang untuk badan usaha yang belum mempunyai uang kontan, terkhusus bagi badan usaha yang memang butuh pengadaan barang tersebut untuk menjalankan aktivitas produksinya. Modal ventura. Definisi modal ventura adalah perusahaan yang melakukan penyertaan modal ataupun pembiayaan ke satu badan usaha penerima atau invest company untuk jangka waktu tertentu. Usaha pembiayaan atau penyertaan modal ini bisa dalam berbagai bentuk, seperti penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atau hasil usaha. Karena memiliki risiko yang tinggi, biasanya investasi modal ventura ini dilakukan oleh venture kapitalis yang memang memiliki kuota finansial yang luar biasa. Selain itu, investasi modal ventura juga bisa dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan yang secara institusional menghimpun dana kolektif penginvestasi maupun kemitraan investasi yang memiliki tujuan sama. Anak piutang. Populer dengan sebutan factoring, anak piutang kerap dikaitkan dengan piutang dari pembelian yang dilakukan perusahaan factoring kepada kliennya. Jika menengok ke dalam peraturan anjak piutang telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1252/KMK.013/1998. Pada Keputusan Menteri Keuangan tersebut, anjak piutang diartikan badan usaha yang salah satunya kegiatannya melakukan pembiayaan dalam bentuk pembelian, penagihan, serta mengurusi piutang dalam jangka pendek.
Piutang yang dimaksud adalah piutang perusahaan yang dihasilkan dari transaksi perdagangan, baik itu dari dalam negeri ataupun luar negeri. Pihak-pihak dalam anak piutang. Setidaknya akan ada 3 pihak di dalam anjak piutang, yakni 1. Nasabah, pihak yang melakukan transaksi dengan klien ataupun supplier. Yang kedua ada klien. Klien ini adalah supplier untuk mengurus piutangnya menggunakan jasa dari perusahaan anjak piutang. Yang ketiga ada factoring. Factoring merupakan perusahaan anjak piutang yang kegiatan usahanya untuk mengurus piutang dari perusahaan klien terhadap nasabahnya. Berikut ada mekanisme anjak piutang. Umumnya, anjak piutang ini bisa jadi karena adanya pembelian piutang klien terhadap konsumennya. Di berbagai negara, anjak piutang sendiri dimanfaatkan untuk pemberian biaya dalam bentuk kredit konsumen dengan jangka waktu tertentu, yakni 2 hingga 3 tahun. Fungsi anjak piutang. Seperti lembaga-lembaga pembiayaan lainnya, tentunya anjak piutang memiliki fungsi. Beberapa fungsi dari anjak piutang antara lain: yang pertama ada sistem penagihan yang efektif. Kedua, bisa digunakan untuk mengembangkan usaha. Yang ketiga, tingkat kepercayaan bisa meningkat. Keempat, ada beban risiko menjadi terbantu. Dan yang terakhir, penjualan dan penagihan menjadi terbantu dalam segi administrasi. Perusahaan kartu kredit. Kartu kredit merupakan alat bantu transaksi dengan wujud fisik kartu yang bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan atau pembayaran. Pembayaran ini bisa berbagai macam hal, bisa seperti pembayaran belanja, pembayaran tagihan bulanan, bahkan hingga pembayaran cicilan barang-barang yang dibeli di marketplace secara online. Bukan hanya sebagai pembayaran, kartu kredit sendiri juga menawarkan penarikan tunai kepada para nasabahnya yang memang membutuhkan uang tunai. Sistemnya, lembaga pembiayaan atau penerbit akan mengulangi pembayaran atau penarikan tunai yang kamu lakukan. Setelahnya, pemegang kartu kredit wajib melakukan pelunasan dari aktivitas transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Pelunasan ini harus sesuai dengan apa yang sudah disepakati antara penerbit dan nasabah, dan bisa dilakukan secara mengangsur ataupun kontan. Berikutnya, saya akan membahas materi mengenai pengertian dan prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual. Pada pertemuan ke-12, membahas tentang pengertian dan prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual adalah istilah yang dipergunakan untuk merujuk kepada seperangkat hak eksklusif yang masing-masing diberikan kepada seorang yang telah menghasilkan karya dari oleh pikirannya, yang memiliki wujud, sifat atau memenuhi kriteria tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Istilah hak kekayaan intelektual bisa pula disingkat dengan HKI. Baik hak kekayaan intelektual maupun sebagai bentuk penyingkatannya merupakan padanan baku dan resmi dalam bahasa Indonesia untuk istilah Intellectual Property Rights atau IPR, sebagaimana dipergunakan dalam beragam aturan perundang-undangan serta penamaan untuk unit teknis negara yang diserahi tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan sistem pemberian dan pengelolaan HKI, yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Hak kekayaan intelektual atau HKI tidak menunjuk atau merujuk pada salah satu jenis hak eksklusif semata, melainkan sebuah payung, umbrella term, atau menaungi berbagai jenis hak eksklusif yang masing-masing memiliki karakteristik, ruang lingkup, dan sejarah perkembangannya sendiri-sendiri. Prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual. Prinsip-prinsip hak kekayaan atas intelektual atau HKI ada sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip ekonomi. Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif, dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat, serta nilai ekonomi yang akan memberi keuntungan kepada pemilik hak cipta. Yang kedua ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan salah satu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. Prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra, dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan
kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Yang keempat, ada prinsip sosial. Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan suatu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat atau lingkungan. Dasar hukum hak kekayaan atas intelektual di Indonesia. Dalam penetapan HKI tentu berdasarkan hukum-hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dasar-dasar hukum tersebut antara lain adalah: yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 7/1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization atau WTO. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 10/1995 tentang kepabeanan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 12/1997 tentang hak cipta. Yang keempat, ada Undang-Undang Nomor 14/1997 tentang merek. Berikutnya ada Undang-Undang Nomor 13/1997 tentang hak paten. Berikutnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/1997 tentang pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization. Berikutnya ada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17/1997 tentang pengesahan Trademark Law Treaty. Yang berikutnya ada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/1997 tentang pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Work. Yang terakhir ada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19/1997 tentang pengesahan WIPO Copyright Treaty. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, maka hak atas kekayaan intelektual atau HKI dapat dilaksanakan. Maka setiap individu, kelompok, organisasi yang memiliki hak atas pemikiran-pemikiran kreatif mereka atas suatu karya atau produk dapat diperoleh dengan mendaftarkannya ke pihak yang melaksanakan. Dalam hal ini merupakan tugas dari Direktorat Jenderal Hak-Hak atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia. Klarifikasi hak atas kekayaan intelektual atau HKI. Secara umum, hak atas kekayaan intelektual terbagi dalam dua kategori, yaitu yang pertama ada hak cipta, yang kedua hak kekayaan industri yang meliputi hak paten, hak merek, hak desain industri, hak desain tata letak sirkuit terpadu, hak rahasia dagang, hak indikasi. Dalam video ini saya hanya akan menambah hak cipta, membahas hak cipta, hak paten, dan hak merek. Yang pertama ada hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta yang mengumumkan ciptaannya atau memperbanyak ciptaannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19/2002 Pasal 1 ayat 1 mengenai hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pecinta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta termasuk dalam benda imaterial. Yang dimaksud dengan hak milik imaterial adalah hak milik yang objeknya hanya adalah benda tidak berwujud atau benda tidak bertubuh, sehingga dalam hal ini bukan fisik suatu benda atau barang yang dihak ciptakan, namun apa yang terkandung di dalamnya yang memiliki hak cipta. Contoh dari hak cipta tersebut adalah merek hak cipta dalam penerbitan buku berjudul Manusia Setengah Salmon. Dalam hak cipta, bukan bukunya yang diberikan hak cipta, namun judul serta isi dalam bukunya yang dikasih hak cipta oleh penulis maupun penerbit buku tersebut. Dengan begitu, menjadi objek dalam hak cipta merupakan ciptaan sang pencipta, yaitu setiap hasil karya dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan industri sangat penting untuk didaftarkan oleh perusahaan-perusahaan karena hal ini sangat berguna untuk melindungi kegiatan industri perusahaan dari hal-hal yang sifatnya menghancurkan, seperti plagiatisme. Dengan dilegalkan
membedakan suatu industri dengan produk yang dihasilkan. Dengan begitu, industri lain tidak bisa semudahnya untuk membuat produk yang sejenis atau benar-benar mirip dengan mudah. Dalam hak kekayaan industri, salah satunya meliputi hak paten dan hak merek. Begitu ada hak paten. Menurut Undang-Undang Nomor 14/2021 Pasal 1 ayat 1, hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil penemuannya di bidang teknologi, yaitu untuk selama waktu tertentu dalam melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau dengan membuat persetujuan dengan pihak lain untuk melaksanakannya. Paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan baru di bidang teknologi. Yang dimaksud dengan penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologinya. Hal yang dimaksud berupa proses, hasil produksi, penyempurnaan, dan pengembangan proses, serta penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi. Berikutnya ada hak merek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15/2001 Pasal 1 ayat 1, hak merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk atau jasa tertentu dengan produk atau jasa yang sejenis sehingga memiliki nilai jual dari pemberian merek tersebut. Dengan adanya pembeda dalam setiap produk atau jasa sejenis yang ditawarkan, maka para customer tentu dapat memilih produk atau jasa merek yang akan digunakan sesuai dengan kualitas dari masing-masing produk atau jasa tersebut. Mereka memiliki beberapa istilah antara lain merek dagang, merek jasa, merek kolektif. Selain itu, terdapat pula hak atas merek, yaitu hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek atau untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. Dengan terdaftar suatu merek, maka sudah dipatenkan bahwa nama merek yang sama dari produk atau jasa tidak dapat digunakan dan harus mengganti nama merek. Bagi pelanggar pasal 1 tersebut, maka pemilik merek dapat mengajukan gugatan kepada pelanggar melalui badan hukum atas penggunaan nama merek yang dimiliki kesamaan tanpa izin. Gugatan dapat berupa ganti rugi dan penghentian pemakaian nama tersebut. Oleh karena itu, ada baiknya jika merek suatu barang atau jasa untuk dihak patenkan, sehingga pemilik ide atau pemikiran inovasi mengenai suatu hasil penentuan dan kreativitas dalam pemberian nama merek suatu produk atau jasa untuk dihargai dengan semestinya dengan memberikan hak merek kepada pemilik baik individu maupun kelompok organisasi agar dapat tetap melaksanakan kegiatan perekonomiannya dengan tanpa ada rasa was-was terhadap pencurian nama merek dagang atau jasa. Sekian pembahasan kembali materi yang telah disampaikan. Mohon maaf jika banyak terdapat kekurangan dalam penyampaian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.